Bu Dia tadi sudah menyampaikan ada beberapa program yang sudah dilakukan dan kami juga mencatat bahwa Ibu Dia sudah keliling Aceh. Artinya tidak hanya di Lampanah, tidak hanya di sekitar ini, tetapi juga malah sampai ke Pulau Simulu dan sebagainya. Nah, yang ingin kami ketahui, apakah memang pelatihan-pelatihan atau jenis usaha yang diberikan kepada masyarakat di pedesaan, apakah punya karakteristik tersendiri atau mungkin daerah mana yang mungkin lebih cocok, misalkan usaha menjahit, sementara di daerah lain katakanlah mungkin pertanian seperti yang Ibu singgung tadi pada awal pemaparan, atau di daerah lainnya mungkin membuat kue. Apakah ada semacam itu yang sekarang setelah mendapat bantuan dari pemerintah Aceh melalui tim PKK-nya dan sekarang sudah menjadi mandiri dan bisa menjadi contoh bagi ibu-ibu rumah tangga di Aceh khususnya Ibu Dia? Ya, jadi tadi kegiatan kalau untuk saya sendiri itu dibagi menjadi dua ya, yaitu dengan Dekranasda. Kalau Dekranasda ini fokusnya ke kerajinan-kerajinan, yang dimana tujuan dari Dekranasda adalah memakmurkan pengrajin. Jadi itu makanya tadi ada anyaman lili, songket, ya bordir, itu khusus untuk kerajinan. Adapun kalau untuk PKK kita punya kegiatan yang namanya UP2K namanya. UP2K ini di mana tujuan dari UP2K yaitu membina dan mengembangkan kegiatan usaha keluarga yang baik itu tergabung dalam kelompok masyarakat ataupun individu sehingga secara bertahap mampu menjadi wira swasta yang handal serta memungkinkan nantinya untuk bisa menampung tenaga kerja di sekitarnya. Itu sebetulnya yang kita inginkan. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau untuk PKK biasanya bisa tadi keripik, makanan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk Dekranas itu memang kerajinan saja. Nah, dari kedua organisasi ini bekerja sama kami baik itu dengan Disperindak, kerjasama dengan koperasi. Nah, tergantung dari wilayahnya. Jadi kalau Dekranasda kita juga punya namanya Gampung Binaan, di PKK kita juga punya Gampung Binaan juga. Jadi tergantung kita lihat potensi dari daerah tersebut. Kalau memang potensinya di situ memang banyak pengrajin bordir, tentunya kita arahkan bagaimana pengrajin bordir itu untuk nantinya apa yang mereka butuhkan, misalnya pembinaannya. Kadang-kadang itu mereka punya skill tapi tenaga kerjanya itu kurang, hanya 1-2 orang, sehingga kalau ada pesanan banyak, itu rata-rata mereka tidak sanggup untuk memenuhi. Demikian juga yang seperti di Aceh Timur. Aceh Timur tuh sangat terkenal sekali dengan anyaman daun pandan yang untuk tikar ya, tikar daun pandan. Sangat bagus sekali. Kalau saya bawa ke Jakarta untuk pameran Inacraft, Krianusa, itu mungkin hari pertama udah diborong habis. Jadi malahan banyak sekali peminat, karena memang halus sekali, bagus sekali. Tapi sekali lagi kita kuantitas kita tidak bisa kita penuhi ya demand daripada masyarakat, itu nggak akan cukup. Nah, sekarang juga kita artinya kita dorong masyarakat untuk diversifikasi dari produk untuk kerajinan ya. Jadi kalau dulu cuma tikar aja, sekarang kita dorong untuk produk fashion supaya peminatnya ini lebih, dan juga orang kalau di fashion biasanya kalau tikar kan cuma satu, kita nggak koleksi. Tapi kalau fashion misalnya ada dibuat anyaman tikar tapi dibuat tas ya. Ketika dibuat tas. Nah, kalau tas itu biasanya kita koleksi nih Pak Bukhari. Jadi ada yang kalau mama kalau bajunya merah, tasnya juga merah gitu ya. Jadi ini kita menciptakan pasar yang lebih besar. Jadi itu tujuannya jadi mungkin ya. Tapi menjawab tadi pertanyaan tergantung dari potensi wilayahnya. Itu yang kita coba arahkan. Ya, ini Bu, apakah ada misalnya klasifikasi usia, misalkan kalau untuk kue misalnya usianya yang seperti ini, misalnya atau bebas mulai dari remaja sampai ibu-ibu sampai 60 tahun dianggap cocok misalkan untuk buat kue. Kemudian untuk fashion mungkin kalau ibu-ibu yang
yang ini mungkin nggak bisa ngikuti ngetren lagi itu, kadang-kadang begitu. Kemudian juga pasar itu sendiri, Bu. Misalkan ya tadi katakanlah fashion ini kan apakah memang pelatihnya dari mana atau desainernya dari mana sehingga itu cocok untuk lingkungan mereka yang memang membutuhkan fashion yang lagi ngetren kira-kira. Bagaimana ini, Ibu? Baik, terima kasih. Aduh, bagus sekali pertanyaannya, Pak Bu Hari. Jadi tentang fashion ya, tentunya ini fashion ini kita sebagai bagian dari kita menciptakan demand ya. Kalau kita menggunakan produk-produk kerajinan ke fashion, kita pasarnya jadi lebih luas. Kalau itu misalnya bordir dijadikan fashion, tentunya saya mau dong punya baju yang motif misalnya mau pucuk rebungnya yang ungu, pucuk rebungnya yang warna hitam gitu ya, pucuk rebungnya yang warna ini. Jadi satu orang aja sudah koleksi macam-macam. Jadi itu kita menimbulkan demand yang lebih besar untuk di fashion. Adapun pembinaan kita lakukan selama ini ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Dekranasda saat ini juga bekerja pengurus-pengurusnya, saya juga mengambil banyak dari desainer-desainer. Jadi kita sudah punya tenaga ahli desainer dan juga pelaku usaha fashion ini yang kita ambil di dalam Dekranasda. Artinya Pak, kadang-kadang Pak Buhari untuk pengrajin tersebut, usaha kerajinannya itu perlu dipasarkan oleh desainer-desainer yang branding, yang anak-anak muda. Ini salah satu contoh, misalnya ini desainer-desainer yang baru, sering juga saya ikut ajak rapat untuk mereka mau menggunakan produk-produk dari kerajinan. Nah, ini bagian dari untuk menciptakan demand tadi. Nah, di demand, karena kalau ada demand tentunya ada kebutuhan dan ada tempat untuk memasarkan. Sehingga artinya mereka yang membuat kerajinan itu nanti kemudian tidak berputus asa, tidak ada yang membeli. Ya. Yeah. Jadi saat ini alhamdulillah ya, baik itu ibu-ibu pejabat, para pejabatnya sendiri, kemudian dari para sosialita dan seluruhnya ini mencintai produk-produk dalam Aceh sendiri itu sudah sangat tinggi sekali minatnya, yang menggunakan pucuk rebung dan lain sebagainya itu yang bordir ya. Nah, kalau dulu kita jarang lihat orang ke pesta pakai ada bordir-bordir. Nah, kalau dulu kan semuanya brokat ya, brokat gitu. Tapi kalau sekarang sudah modifikasi, ada bordirnya dan orang bangga. Kalau dulu sepertinya kalau menggunakan yang kerajinan-kerajinan lokal tuh sepertinya kampungan. Tapi kalau sekarang kita bangga. Nah, ini ada mindset yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Terus kemudian menjawab yang kedua tadi tentang pasar ya. Tentang pasar ini alhamdulillah sekali untuk saat ini di era kepemimpinan Aceh Hebat saat ini telah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang pro terhadap produk-produk lokal. Ya. Jadi pemerintah telah menerbitkan surat edaran kepada SKPA misalnya agar membeli produk UMKM dan IKM, misalnya produk minuman, makanan, semua belanja-belanja yang kalau ada di lokal itu harus membeli di lokal, tidak boleh membeli di luar. Demikian juga dengan produk kerajinan, misalnya yang banyak kita gunakan itu adalah baju seragam ya. Baju seragam, terus kemudian kalau seminar ini tas-tas seminar. Nah kalau dulu itu kan yang murah kita mungkin pesen di Jawa ya, jauh lebih murah. Apalagi kalau pesennya banyak. Nah sekarang kita dibatasi dengan himbauan-himbauan dan juga biasanya ini langsung saya awasi dan saya semprit kalau memang SKPA itu pesennya dari luar. Saya tegur terus, saya adukan ke Bapak. Karena apa ini sebagai bagian dari upaya kita untuk menghindari capital flight, jadi uang Aceh yang terbang keluar, ini sebagai bagian dari itu. Jadi uang dari pemerintah Aceh ya dibelanjakan aja di dalam sendiri, walaupun agak tinggi tidak apa-apa, toh untuk masyarakat kita sendiri. Jadi ada pasar yang terbuka luas di sini, demikian. Ya,
mungkin meskipun tidak terlalu bisa dirincikan, mungkin ini tadi menarik Ibu. Misalkan dulu tas kita seringnya pesan ke Bandung kalau ada panitia itu ya rata-rata ke situlah. Apakah ada misalkan gambarannya sedikit berapa besar biaya yang bisa dihemat yang dulunya itu lari keluar bisa ke Medan dan atau ke Jawa tentunya, yang sekarang hanya berputar di Aceh itu Bu. Gambaran saja mungkin angka yang lebih pas mungkin ada, tapi apakah itu mencapai miliaran misalnya seperti apa Bu? Ya baik, jadi saya memang tidak punya data detail, tapi saya pernah mendengarkan dari Bank Indonesia, cabang Aceh ya, yang membicarakan bahwa 60% dari dana APBA itu melayang sebetulnya keluar, karena belanja-belanja kita keluar, itu 60%. Tetapi memang ada bahan-bahan yang kita tidak punya, Pak Bukhari. Nah, itu kita tidak punya alternatif lain, ya. Kita tidak punya alternatif lain karena memang tidak diproduksi di Aceh sendiri. Walaupun ini terus-menerus dicoba oleh pemerintah untuk ditarik bisa diproduksi di Aceh. Tetapi hal-hal yang terkait dengan belanja sehari-hari, makanan, kue, dan lain sebagainya, mohon maaf, air mineral, dan lain sebagainya, itu memang diberi aturan tidak boleh lagi yang merek keluar, harus merek Aceh. Ini bagian dari kita mensupport UKM dan IKM kita supaya bisa hidup.